Selamat malam Pak Cliff, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Setelah minggu lalu kita mengerjakan perusahaan jasa, jurnal umum, buku besar, hingga ke neraca saldo. Sekarang di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengerjakan mulai dari jurnal penyesuaian hingga nanti di akhir kita akan menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan kita. Nah, sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang konsep-konsep dari laporan-laporan yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu ada jurnal penyesuaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian atau adjusting entries? Itu adalah sebuah laporan yang isinya itu adalah akun-akun yang harus disesuaikan oleh perusahaan di akhir periode akuntansi tertentu, yaitu biasa di akhir bulan. Nah, kenapa akun-akun ini harus disesuaikan? Karena itu agar membantu bagaimana perusahaan ke depannya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa saja akun-akun yang harus disesuaikan? Nah, saya akan memberi 4 atau 5 contoh. Yang pertama itu yang paling sering kita temui adalah perlengkapan. Nah, seperti yang kita tahu, perlengkapan itu adalah sebuah aset, tetapi sifatnya itu bisa habis terpakai, seperti sebuah stok. Nah, eh, jumlah perlengkapan yang kita pakai, hasilnya pasti akan berbeda di antara awal bulan hingga akhir bulan. Jadi hasilnya tidak mungkin sama dong karena dipakai pasti menurun. Nah, jika perlengkapan sudah kita pakai, itu harus kita catat sebagai beban karena manfaatnya sudah kita rasakan dan sekarang stoknya jumlahnya sudah habis kita pakai. Itu harus kita catat sebagai beban agar kita bisa mengurangi perlengkapan sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang ada di akhir periode. Nah, yang kedua adalah aset juga, yaitu peralatan. Peralatan ini contohnya seperti mesin, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Nah, tetapi peralatan, cara menyusutkannya itu sedikit berbeda dengan perlengkapan. Jika perlengkapan itu lebih gampang, karena dia jelas sifatnya bisa habis, sementara peralatan itu sifat tidak bisa habis, tetapi nilainya itu bisa menyusut. Jadi, saya akan ambil gambaran, jika teman-teman membeli sebuah mobil, dalam 10 tahun ke depan, value dari mobil itu tidak mungkin sama seperti saat teman-teman awal membeli. Nah, itulah yang namanya penyusutan sebuah peralatan, atau dalam contoh itu kendaraan. Nah, penyusutan itulah yang harus kita masukkan ke jurnal penyesuaian supaya perusahaan bisa tahu value dari peralatan yang mereka miliki itu turun seberapa. Nah, yang ketiga adalah aset-aset yang biasanya itu dibayar di muka. Nah, jika dibayar di muka, itu jelas masuk aset karena kita sudah bayar, tetapi kita belum merasakan manfaatnya. Nah, saya akan mengambil contoh sebuah sewa, ya sewa apartemen selama 1 tahun. Nah, jika kita sudah bayar, maka kita berhak memakai apartemen tersebut selama 1 tahun. Tapi, jika pada akhir bulan Juni kita membuat jurnal penyesuaian, itu artinya kita sudah memakai apartemen tersebut selama 6 bulan. Nah, periode 6 bulan ini harus kita catat sebagai beban. Kenapa demikian? Karena itu sudah bukan merupakan aset lagi. Nah, selama 6 bulan, manfaatnya sudah kita rasakan. Manfaatnya itu apa? Ya kita memakai apartemen tersebut yang sudah kita bayar di awal. Jadi, jika sudah kita pakai selama 6 bulan, maka eh, kita mencatat sebagai beban 6 bulan. Nah, 6 bulan ke depan itu tetap aset. Seperti itu. Nah, yang keempat itu biasanya ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, misalnya gini, jika ada pendapatan pekerjaan yang sudah kita lakukan, tetapi belum kita catat, itu harus masuk ke penyesuaian karena itu merupakan hak kita untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang sudah kita lakukan. Tapi ada lagi yang seperti ini.
Teman-teman tahu sebuah akun yang namanya itu unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, itu kan merupakan liabilitas karena pelanggan sudah bayar tetapi kita belum mengerjakan. Tetapi jika pada saat kita membuat laporan eh, jurnal penyesuaian, kita sudah mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun sebagian, itu tetap harus kita masukkan ke penyesuaian karena dari liabilitas dia akan berubah menjadi ekuitas karena masuk pendapatan. Nah, logikanya seperti ini. Kita sudah dibayar, awalnya kita sudah dibayar, dan itu menjadi kewajiban kita untuk kerja. Oke. Tetapi, misalnya kita sudah mengerjakan pekerjaannya setengah jadi. Nah, yang setengah jadi yang sudah kita kerjakan, itu berhak kita sebut sebagai pendapatan, karena kita sudah mengeluarkan tenaga untuk mengerjakan. Jadi, itu harus kita masukkan ke penyesuaian sebagai pendapatan kita, karena sudah kita kerjakan, walaupun hanya setengah. Nah, yang terakhir itu ada beban-beban dan hutang yang biasanya masih harus dibayar. Case yang paling sering kita temui itu beban gaji. Jadi misalnya kita berhutang gaji kepada seorang karyawan, tetapi belum kita bayar, itu harus kita masukkan ke penyesuaian. Karena kita berhutang kepada karyawan tersebut, dia sudah kerja tetapi kita belum bayar. Nah, biasa seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang nanti akan kita kerjakan. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Soalnya nanti kita akan mengerjakan ini juga. Nah, laporan keuangan itu terdiri atas tiga. Biasanya empat, tetapi yang keempat ini saya akan bahas lebih lanjut nanti. Tiga laporan utama yang menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi atau income statement. Income statement ini tujuannya itu adalah mencari net income atau laba bersih sebuah perusahaan. Bagaimana cara kita melakukan itu? Jadi kita akan mengambil kita akan mentotal semua pendapatan perusahaan pada periode tertentu dan kita akan kurangkan dengan beban-beban yang sudah kita bayar pada periode tersebut. Jadi logikanya itu adalah pendapatan dikurang semua beban. Hanya itu saja. Jadi jika teman-teman ingin mengerjakan income statement, teman-teman hanya perlu mencari akun yang ada tulisan pendapatan dan beban. Jika sudah dikurangkan, maka teman-teman akan bertemu laba bersih periode itu. Nah, sini saya mengambil contoh perusahaan dagang. Ini adalah hasil dagang. Oke, ini adalah hasil dagang. Ini adalah beban-bebannya. Jadi, bebannya itu kita total, kita kurangi dengan eh, laba kotor, ketemulah laba bersihnya. Seperti itu. Yang kedua ada retained earnings statement. Nah, apa itu retained earnings? Dulu laporan ini disebut laporan perubahan modal, tapi sekarang kita menyebutnya dengan laporan laba ditahan. Apa itu laba ditahan? Laba ditahan itu adalah laba bersih sebuah perusahaan yang dikurangi dengan ekuitas. Ekuitas apa yang mengurangi? Itu ada price dan dividen. Jadi, di laporan ini cukup simpel. Jika teman-teman sudah mendapatkan laba bersih dari income statement, teman-teman tinggal masukkan, dan misalnya jika ada laba ditahan dari periode sebelumnya, itu teman-teman jumlahkan. Jika tidak ada, ya tulis kosong saja. Nah, nanti jika ada akun price maupun dividen, itu teman-teman kurangi uh, laba bersihnya, dan teman-teman akan menemukan laba ditahan untuk periode ini, untuk bulan ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah statement of financial position. Uh, di bahasa Indonesianya itu disebut laporan posisi keuangan atau dulu simpelnya itu disebut neraca. Laporan ini adalah ya neraca. Jika teman-teman mendengar kata neraca itu sudah pasti harus balance. Nah, laporan ini akan mentotal semua akun yang tidak masuk
di antara income statement dan return earning statement. Logikanya seperti itu. Nah, jika income statement dan return earnings teman-teman sudah kerjakan, maka akun-akun yang tidak masuk di sana akan masuk ke sini semua. Apa saja akun-akunnya? Yaitu ada aset, ekuitas, dan liabilitas. Maksudnya itu gini, teman-teman harus mencatat atau mentotal semua aset, semua ekuitas, dan semua liabilitas perusahaan di laporan ini. Dan hasilnya itu harus balance. Nah, laporan inilah yang biasanya digunakan oleh pihak-pihak eksternal untuk melihat apakah perusahaan itu nilainya bagus, apakah value-nya bagus. Jika misalnya investor, apakah dia ingin investasi di perusahaan ini, laporan inilah yang menentukan. Oke, itu tadi 3 komponen utama. Sebenarnya laporan keuangan itu ada 4. Yang keempat itu bentuknya seperti ini. Ini namanya statement of cash flows atau laporan arus kas. Nah, saya di sini hanya akan menjelaskan yang ini, saya tidak akan mengerjakan. Nah, apa gunanya laporan arus kas ini? Gunanya ini adalah agar perusahaan bisa memonitor kas yang masuk, kas yang keluar. Pokoknya semua transaksi yang melibatkan kas, uang cash, atau sering juga kita temui itu namanya laporan arus kas dan setara kas. Setara kas itu biasanya akun bank, ya yang seperti itu yang ya bisa dibilang setara uang tunai, tetapi ya metode pencatatnya beda seperti bank. Nah, ini gunanya seperti yang saya bilang tadi agar perusahaan bisa memonitor apakah kas yang mereka keluar masukkan itu efektif untuk perusahaan. Nah, di dalam laporan ini, kas itu dibagi menjadi 3. Kas yang keluar masuk itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada kas dari aktivitas operasional. Nah, jika kita mengambil contoh perusahaan jasa, kegiatan operasional ini adalah kegiatan, misalnya kita mengambil contoh sebuah perusahaan barbershop. Nah, pendapatan yang kita dapat dari barbershop itu, pelanggan-pelanggan yang datang, mereka membayar, itu masuk ke pendapatan, itu kita masukkan ke operasional. Karena ya esensi dari usaha kita itu ya barbershop cukur rambut. Jadi pendapatan dari pencukuran rambut pelanggan, kita masukkan ke pendapatan di sini. Nah, apalagi yang masuk, itu biasanya adalah beban-beban. Jadi, beban-beban seperti beban utilitas, yaitu listrik, air, beban perlengkapan, semua itu masuk ke dalam sini. Pokoknya semua kas yang masuk keluar yang berhubungan dengan kegiatan utama dari perusahaan tersebut itu adalah cash flows from operating activities. Nah, yang kedua itu ada cash flows from investing activities atau arus kas dari kegiatan investasi. Ini biasanya itu pembelian aset. Ya, jadi aset-aset yang masuk ke dalam sini itu biasanya ada pembelian rumah, pembelian kendaraan, pembelian kantor, sewa dibayar di muka juga masuk, asuransi dibayar di muka juga masuk. Jadi jika kas kita keluarkan dan itu menjadi aset untuk kita, maka akan masuk ke investing activities. Nah, yang terakhir, cash flows from financing activities atau arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, bedanya di sini itu kas yang masuk atau keluar, tapi kas di sini yang mempengaruhi ekuitas. Nah, jadi misalnya ini cash deposit ini merupakan suntikan modal dari pemilik. Nah, modal kan mempengaruhi ekuitas. Nah, jika pemilik mensuntikkan modal yang berupa kas, itu akan masuk ke sini. Nah, jika pemilik memutuskan untuk mengambil beberapa kas untuk kepentingan pribadinya, yaitu disebut prefer, itu juga akan masuk ke sini karena itu mempengaruhi ekuitas. Nah, sama halnya dengan pembagian dividen, itu akan masuk ke sini. Seperti itu. Nah, nanti kas-kas yang dihasilkan nanti kas dari ketiga ini
akan ditotal. Itu akan perusahaan akan menemukan kas yang dihasilkan untuk periode ini. Seperti ini, total cash generated for the period. Itu uh, nanti akan ditambahkan oleh kas dari awal periode. Nantinya perusahaan akan menemukan kas di akhir periodenya berapa. Nah, itulah gunanya laporan arus kas. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari saya mengenai jurnal penyesuaian dan laporan keuangan, saya harap teman-teman bisa mengerti konsep-konsep tersebut. Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mengerjakan contoh jurnal penyesuaian hingga nanti kita akan menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan penyesuaian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kotak biru. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan penyesuaian. Ini saya sudah menyiapkan soalnya. Kita mulai saja langsung dari nomor 1. Perlengkapan yang tersisa adalah $75. Nah, yang harus teman-teman ingat, acuan teman-teman untuk mengerjakan sebuah jurnal penyesuaian itu adalah trial balance atau neraca saldo. Nah, di sini kita bisa melihat supplies yang dimiliki perusahaan pada awal bulan. Oh ya, reminder, saya menggunakan akhir periode 31 Desember untuk penyesuaian ini. Nah, jadi range-nya sudah sekitar 2 bulan. Supplies yang dimiliki perusahaan pada tanggal 1 November, maksudnya pada tanggal 30 November, senilai $575. Nah, tetapi sekarang perlengkapan yang tersisa adalah $75. Nah, berarti kita harus menghitung selama sebulan berapa perusahaan sudah memakai supplies-nya. Nah, jadi uh, kita harus melihat di sini ditulis 500 dan sekarang sisanya adalah 75. Jadi selama sebulan perusahaan sudah memakai total $500 worth of supplies. Jadi perlengkapan yang sudah terpakai itu selama sebulan itu ada $500. Ini harus kita catat sebagai beban. Karena kenapa? Karena manfaatnya sudah kita rasakan, kita sudah pakai dan persediaannya itu sudah hilang. Jadi sudah habis terpakai. Itu harus kita catat sebagai beban. Jadi debit maksudnya itu adalah beban perlengkapan atau supplies expense. Debit, di kredit kita masukkan supplies senilai $500. Kenapa supplies sekarang di kredit? Karena nanti di buku besar itu bersifatnya akan mengurangi supplies yang awalnya di debit. Karena supplies di debit itu menandakan aset yang belum terpakai sama sekali, yang masih menjadi pegangan perusahaan. Sedangkan yang di kredit artinya adalah supplies yang sudah digunakan oleh perusahaan, jadi sifatnya akan mengurangi yang di debit hingga hasilnya akan sesuai sama yang seharusnya. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Seluruh peralatan mengalami penyusutan sebesar 5%. Kita cari lagi di trial balance equipment. Equipment perusahaan senilai $900 itu totalnya. Dan di sini juga disebutkan semua peralatan mengalami penyusutan sebesar 5%. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mengurangnya perlengkapan dan peralatan itu sedikit berbeda. Karena peralatan itu ya sifatnya tidak mungkin habis, cuman nilainya itu pasti akan terus menurun dari harga beli awal. Nah, di sini gimana cara kita tahu nilai yang disusutkan? Karena di sini tulis 900 dan penyusutan yang dialami itu sebesar 5%. Jadi kita cukup tulis $900 dikali 5%. Kamu hasilnya $45. Nah, untuk akunnya, kamu harus perhatikan di debit, itu adalah depreciation expense equipment. Jadi beban penyusutan peralatan. Karena dia sifatnya beban, dia bertambah di debit.
Kreditnya apa? Kreditnya adalah accumulated depreciation equipment. Jadi akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasi ini nantinya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi terus bertambah, terus bertambah, sifatnya itu akan terus mengurangi eh, nilai value peralatan yang kita miliki. Sampai pada akhirnya ya perusahaan memutuskan sendiri masa depan peralatan tersebut apakah akan dijual atau dibuang dan sebagainya. Kita ke nomor 3, iklan yang dibayarkan sudah berjalan 2 bulan. Nah, di sini iklan yang dibayarkan itu menandakan prepaid advertising. Iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di muka ini kan awalnya masuk aset karena kita sudah bayar, tetapi produk kita, jasa kita belum diiklankan. Nah, di sini logikanya itu masyarakat sudah melihat iklan yang kita bayar kepada pengiklan. Jadi nalarnya itu masyarakat sudah tahu akan jasa yang kita tawarkan melalui iklan selama 2 bulan. Jadi 2 bulan ini manfaatnya sudah kita rasakan. Jadi yang awalnya aset akan kita catat sebagai beban sekarang. Nah, sisanya 4 bulan yang belum diiklankan, inilah yang jadinya sisa aset kita. Nah, karena advertising ini berjalannya selama 6 bulan dan 6 bulan itu nilainya $600. Nah, kita bisa gampang mengasumsikan bahwa 1 bulan nilainya itu $100. Dan di sini sudah berjalan 2 bulan. Berarti di jurnal ya kita tinggal memasukkan 100 kali 2 yaitu $200. Untuk akunnya apa? Dari yang awalnya aset, sekarang sudah terpakai selama 2 bulan, kita masukkan sebagai beban, yaitu advertising expense. Dan di kredit, itu prepaid advertising. Karena apa? Karena di awalnya aset, ini mirip dengan supplies. Yang awalnya jadi aset, sekarang sudah dipakai, sudah habis, kita masuk ke kredit. Sehingga nanti dia akan mengurangi akun yang normal, akun aslinya. Sehingga hasilnya sesuai. Untuk nomor 4, pendapatan diterima di muka sudah dikerjakan senilai $1.000. Nah, kita cari di trial balance unearned service revenue kita sebesar $2.500. Ini totalnya. Nah, sudah kita kerjakan senilai $1.000. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Walaupun kita mengerjakannya mungkin hanya sebagian, di kasus ini pun tidak sampai setengah, tetapi $1.000 itu sudah berhak kita terima jadi milik kita. Soalnya kan di awal unearned, ini kan belum sama sekali kita kerjakan senilai 2.500, tapi pembayarannya sudah kita terima. Sedangkan sekarang sudah kita kerjakan senilai $1.000. Jadi $1.000 ini hasil jerih payah kita berhak kita akui sebagai pendapatan murni karena tenaga kita sudah kita kalahkan untuk mengerjakan. Nah, pencatatannya bagaimana? Di debit kita akan mengurangi unearned service revenue karena dia awalnya bertambah di kredit. Nah, sekarang dia akan kita masukkan ke debit, berkebalikan dengan yang tadi. Tujuannya apa? Sama, mengurangi di buku besar setelah penyusutan. Dan di sini kita akan memasukkan service revenue. Karena apa? Karena jasa kita sudah kita kerjakan. Pekerjaan kita sudah kita kerjakan senilai $1.000. Jadi berhak kita menyebutnya sebagai pendapatan kita. Nomor 5, pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi belum tercatat senilai 2.000. Nah, ini merupakan lebih simpel lagi ini. Logikanya kita sudah kerja, sudah selesai pekerjaan tersebut tetapi belum dicatat. Yang artinya ya belum dibayar. Nah, senilai 2.000 berarti kita tinggal masukkan di sini di kredit kita sama memasukkan service revenue seperti yang di atas. Karena kenapa? Karena intinya kita sudah kerja. Pekerjaannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu pembayaran masuk. Itu berhak kita akui sebagai pendapatan. Nah, karena belum tercatat dan belum dibayar oleh pelanggan, masuknya adalah piutang, bukan cash ataupun bank, senilai $2.000.
Lanjut, bunga pinjaman bank sebesar 3% per bulan. Nah, bunga pinjaman bank ini mengacu kepada bank loan kita. Bank loan kan hutang bank. Di sini kita berhutang kepada bank itu $5.000. Nah, karena kita berhutangnya dari awal November, sudah berjalan selama 2 bulan. Berarti kan sekarang logikanya kita harus membayar 3% dikali 2, itu 6%. Nah, karena sistemnya hutang bank, bunga bank itu begini, dia melihat berapa hutang yang kita miliki pada akhir periode, dan dia akan mengenakan bunga berapa persen dikali dengan total itu. Di kasus ini kan bank loan kita $5.000, dan dia mengenakan 3% per bulan. Dan sekarang sudah berjalan 2 bulan, berarti ya kita simpel saja $5.000 dikali dengan 4%. Dan mulai kita hasilnya $300. Untuk akunnya apa? Di sini yang harus kita masukkan itu adalah di debit itu interest expense, yaitu beban bunga, karena dia emang beban, harus kita bayar. Dan di kredit karena kita belum bayar, ke dia maksudnya interest payable atau hutang bunga. Ini yang terakhir, gaji karyawan yang belum terbayar tercatat $100 untuk 10 orang karyawan. Nah, ini logikanya sama seperti yang nomor 6. Eh, Pekerja itu sudah kerja, karyawan kita sudah kerja, sudah menyisihkan waktu tenaganya untuk kita. Jadi mereka berhak mendapatkan gaji mereka, tapi kita masih berutang, kita belum bayar. Nah, di sini ini ada 10 karyawan yang kita berhutang, nilainya itu 100 orang, $100 per orang. Jadi tinggal kali 100 kali 10, ketemu 1.000. Simpel. Akunnya gimana? Akunnya itu sama persis dengan logikanya sama persis dengan yang sebelumnya. Yaitu kalau yang sebelumnya interest atau bunga, sekarang kita masukkan gaji. Jadi beban gaji karena kita harus membayar beban tersebut, dan karena kita belum bayar, masuknya ke hutang gaji. Nah, sampai sini jurnal penyesuaian sudah selesai. Nah, setelah jurnal penyesuaian selesai, teman-teman tidak bisa langsung lanjut ke laporan keuangan. Karena ada 2 tahap yang harus teman-teman lewati sebelum kita bisa menyiapkan sebuah laporan keuangan untuk suatu perusahaan, yaitu buku besar setelah disesuaikan dan neraca saldo setelah disesuaikan juga. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kedua hal tersebut. Jadi saya akan menambah sheet baru dulu. Di sini kita bisa tulis namanya itu adjusted ledger. Nah, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang pivot table, yaitu gimana cara kita otomatis agar bisa membuat sebuah buku besar, karena jika dibuat manual kan ribet. Nah, tetapi jika sekarang teman-teman ingin mengulang proses tersebut, ya menurut saya itu sama saja ribetnya, karena harus kita kopas-kopas lagi, harus kita masukkan pivot table analyze, rumus-rumus lagi. Nah, saya ingin teman-teman bekerja dengan cepat. Jadi caranya itu, ini adalah ledger yang minggu lalu yang belum disesuaikan sama sekali. Jadi seperti yang teman-teman lihat, tidak ada akun-akun seperti penyusutan. Jadi supplies-nya masih akun supplies-nya masih 575. Nah, saya ingin teman-teman mengerjakan adjusted ledger dan adjusted trial balance itu dengan cepat. Jadi gimana? Ini akan saya copy dulu. Dan saya akan paste di sini, di sheet yang baru. Nah, eh, sekilas, jika teman-teman lihat, ini hasilnya akan sama. Saya akan pakai akun yang supplies agar bisa lebih jelas. Nah, di sini sekilas memang terlihat sama. Nah, caranya kita ke pivot table analyze dan kita change data source. Nah, dari sini ketahuan. Jika teman-teman bisa lihat garis-garis yang bergerak di bawah ini,
Batasnya itu hanya sampai titik yang kita eh, kerjakan minggu lalu, yaitu 30 November 2023. Sedangkan eh, penyesuaian yang berwarna biru sama sekali tidak terblok. Jadi, pivot table-nya itu tidak akan mengambil data yang dari penyesuaian. Dia hanya akan mengambil dari jurnal umum. Nah, dengan kita men-change data source, kita mengganti dari mana eh, pivot table-nya mengambil data, kita blok sampai bawah. Nah, sekarang data yang berasal dari penyesuaian juga akan ikut masuk. Jadi kita klik OK di sini. Nah, dia langsung merefresh. Sekarang sudah benar. Di debit 575 pada bulan akhir bulan lalu, dan sekarang sisanya eh, perlengkapan yang sudah terpakai itu 500, dia akan mengurangi, sisanya 75. Nah, sekarang teman-teman ya tinggal kopas-kopas semua, karena data source-nya sudah terganti. Kopasnya dari sini, karena data source yang ini yang sudah diperbarui dengan eh, dengan yang ada data penyesuaiannya. Jadi teman-teman tinggal lengkapi dengan cara kopas seperti yang sudah saya tunjukkan minggu lalu. Situ bank, sini supplies, sini equipment. Saya akan ya sementara kopas-kopas ini dulu agar lengkap. Karena data buku besar disesuaikan ini memang harus lengkap ya teman-teman, supaya nanti ketika kita mengerjakan neraca saldo yang sudah disesuaikan juga, ya acuan datanya itu ya dari sini juga. Jadi harus sesuai, harus lengkap. Saya akan, sementara saya akan lengkapi ini. Teman-teman juga bisa melihat dari sini. Jika kita kembali ke ledger yang minggu lalu, akunnya itu cuma sampai prepaid advertising. Benar kan? Tapi karena kita sudah mengerti data source, sekarang muncullah akun-akun yang baru. Seperti akumulasi penyusutan, beban perlengkapan, semua akan muncul. Nah, inilah yang teman-teman harus lengkapi di buku besar yang disesuaikan. Di sini akumulasi, di sini ada utang bunga, dan yang terakhir ada salaries and wages. Oke, nah untuk neraca saldo disesuaikan, ini juga sama. Adjusted real balance. Nah, di sini teman-teman kopas saja yang ini, trial balance minggu lalu. Teman-teman paste di sini. Nah, tinggal change data source lagi. Sama seperti yang tadi. Jika oke, yes. Nah, dia akan merefresh. Nah, tinggal teman-teman tambahkan grand totalnya lagi. Sum semua yang ada di atas, itu pun yang di sini. Hasilnya, ya bisa teman-teman. Jadi ya itu cara dari saya karena saya tidak ingin teman-teman mengerjakan dengan ribet. Jadi ya saya memberi cara solusi yang gampang. Nah ini sudah bisa jika teman-teman sudah sampai sini dan sudah balance.
maka kita bisa mengerjakan laporan keuangan. Oke, karena kita sekarang sudah menyelesaikan neraca yang sudah disesuaikan, neraca saldo yang sudah disesuaikan, sekarang kita akhirnya bisa mengerjakan laporan keuangan yang terdiri atas tiga laporan tersebut. Langsung saja kita mulai. Nah, ini yang pertama adalah income statement. Income statement ini adalah laporan laba rugi. Kuncinya di sini biar gampang. Teman-teman itu tinggal mencari akun-akun yang bertuliskan pendapatan maupun beban. Jadi pertama, kita tulis service revenue, karena sumber pendapatan kita hanya dari sini. Nah, acuan teman-teman untuk mengerjakan laporan keuangan itu adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan ini, adjusted trial balance. Jadi kita cari service revenue kita. Nah, akun-akun yang sudah saya pakai akan saya tandai dengan warna biru seperti ini. Jadi di sini 12.000 dolar. Nah, sekarang kita perlu mencari beban-bebannya. Beban kita kan ada banyak nih, kita harus cari semua. Pertama ada salaries and wages, yaitu 4.000 dolar. Akan saya kasih warna biru juga. Selanjutnya ada beban utilitas 1.000 dolar. Oke, 1.000 dolar. Kemudian ada beban iklan 200 dolar. Lalu ada beban bunga 300 dolar. Lalu ada beban perlengkapan 500 dolar. Dan yang terakhir itu adalah beban penyusutan peralatan. Nah, beban-beban ini kemudian harus teman-teman jumlahkan totalnya. Jadi di sini total expenses ada sekitar, kita sum saja semuanya, 6.045 dolar. Di sini akhirnya kita bisa tahu net income perusahaan kita. Caranya adalah pendapatan kita kurangi dengan total beban semuanya. Yaitu kita dapat 5.955 dolar. Ini merupakan laba bersih perusahaan kita bulan ini. Nah, sekarang kita akan berpindah ke retained earning statement atau laporan laba ditahan. Nah, di sini caranya itu adalah net income dikurangi dengan price ataupun dividends. Jadi yang pertama, teman-teman harus menulis apakah di awal bulan ada laba ditahan atau tidak. Karena di laporan kita tidak ada, nanti kita berikan strip saja. Lalu kita tambahkan net income kita, yaitu 5.955 dolar. Nah, net income ini akan dikurangi dengan price, karena di neraca kita yang ada hanyalah price. Sedangkan dividen itu tidak ada. Jadi, kita kurangi dengan price 1.000 dolar.
maka kita akan bertemu dengan retained earnings akhir periode Desember 31 2023. Senilai laba bersih dikurangi price atau ya preferred. Ini sudah jadi. Ya, ini merupakan laporan yang paling simpel, yaitu laporan laba ditahan. Sekarang kita akan pindah ke laporan yang lain. Yang terakhir, Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Di sini logikanya itu seperti sebuah neraca. Jadi kita akan menjumlahkan aset dan total aset ini harus balance dengan total ekuitas ditambah liabilitas perusahaan. Jadi pertama aset, kita balik lagi. Nah, karena sudah banyak yang biru, sekarang yang kita tulis di financial position ini ya akun-akun yang belum terpakai seperti ini. Nah, untuk sekarang saya akan memilih equipment dulu. Kenapa? Kenapa nggak kas duluan? Kenapa nggak piutang duluan? Saya akan jelaskan sebentar. Sini equipment sebesar $900. Nah, karena peralatan kan tadi mengalami penyusutan. Jadi nilainya berkurang dong. Itu harus kita masukkan sebesar 45. Ini harus kita kurangi nilainya. Jadi ini dikurang dengan ini dengan $855. Ini adalah nilai peralatan kita yang sesungguhnya, yang sekarang. Nah, baru kita bisa tambahkan akun-akun yang lain, aset-aset yang lain. Ini kita kasih warna. Ini sekarang cash 12.125. Setelah itu ada piutang sebesar 1.700. Lalu ada bank sebesar 3.500. Ini kita kasih biru semua. Lalu ada perlengkapan yang sisa 75. Lalu kita cek apakah masih ada aset. Ternyata masih. Prepaid advertising kita yang masih jalan 4 bulan ke depan. Itu harus kita masukkan juga. Duh, pencet. Oke, jadi prepaid advertising $400. Nah, jika asetnya sudah lengkap, maka ini harus kita total. Di total kita sum saja semua. Nah, total aset kita adalah $18.655. Nilai ini harus kalian keep in mind, soalnya nanti nilainya harus sama dengan equity and liabilities. Kita mulai dengan equity dulu. Yang pertama itu ada share capital, tentunya modal kita, yaitu $10.000. Terus 10.000. Dan juga sekarang ada ekuitas baru, yaitu ini, return earnings kita, yang bulan ini. Kita masukkan return earnings 4955. Ini kita jumlahkan jadi 14.955. Sekarang kita masuk ke liabilitas. Bapak tinggal masukkan akun-akun yang masih berwarna putih di sini. Jadi pertama ada hutang $900, ada motif, ada pendapatan diterima di muka 1.500,
ada hutang bunga $300 dan hutang gaji $1.000. Dan ini teman-teman jumlahkan juga. Jadi kita sum semuanya. Nah, ini. Dan di sini adalah total equity and liabilities. Jadi, jika kita tambahkan ini, kita tambahkan liabilitas dan ekuitas, maka hasilnya harus sama seperti yang di atas. Dan ini saya hanya mempercantik laporannya supaya enak dilihat. Kita kasih border. Nah, sekarang laporan keuangan perusahaan ini sudah selesai, sudah lengkap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup simple karena sudah tadi proses yang lama itu kita sudah pakai cara otomatis dengan pivot. Yang hanya ini saja yang manual. Oke, mungkin sekian dulu untuk minggu ini. Thank you.